Webinar Keuangan Yayasan Islam, pengenalan laporan keuangan Nazir Wakaf. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara webinar malam hari ini. Izin membacakan runtutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara malam hari ini dibuka, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni webinar keuangan Yayasan Islam, pengenalan laporan keuangan Nazir Wakaf oleh Bapak Eko Prianto SE CVC selaku Direktur Wakaf Institut. Kepada Bapak Eko Prianto SE CVC kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sadaqallahu ilaha illallah wa sadaqana Muhammadan abdur rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka kita sharing ya berkaitan tentang laporan keuangan Nazir ya. Jadi pengenalan laporan keuangan Nazir. Baik, eh, mungkin kita langsung mulai saja. Nah, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi di dalam dunia perwakafan. Nah, Wakaf Mulia sendiri, kantor pusatnya ada di Kompleks Masjid Akbar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5, Demak Kabupaten Wonokromo, Pleret, Bantul, Jakarta. Misi dari Wakaf Mulia adalah kita ingin melakukan syiar, baik syiar wakaf, baik secara online maupun offline, melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf, melakukan fundraising, membantu masyarakat yang ingin berwakaf, disalurkan ke Nazir Resmi Wakaf Mulia. Kemudian kita juga mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian juga membangun komunitas, yaitu komunitas pejuang wakaf. Kemudian kita juga mensupport pengembangan organisasi yang bergerak di dunia perwakafan. Baik, kita simak profil. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan, dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi Nazir Wakaf Uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi Nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia.
Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Peningkatan kapasitas nazir, penghargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke ya, baik. Itu profil singkat Wakaf Mulia. Baik, kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan pengenalan laporan keuangan nazir dan implementasinya sesuai dengan PSAK ya 412. Nah, Bapak Ibu para usaha sekalian, kenapa kita perlu ya memperhatikan hal ini? Ya karena seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah bersabda, sesungguhnya masing-masing umat ada ujiannya dan ujian umatku adalah harta kekayaan. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummatil mal. Artinya ya fitnah dari umat Nabi Muhammad ini adalah harta. Nah, apalagi kita ya Bapak Ibu sekalian yang nanti bergerak di dunia wakaf ya, karena harta yang kita kelola ini bukan harta manusia ya, tapi hartanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita perlu benar-benar menjaga ya hartanya Allah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu dalam upaya kita menjaga hartanya Allah ini ya tidak lain adalah dengan memperhatikan berkaitan dengan laporan keuangan. Karena ketika kita memiliki laporan keuangan, ya lembaga wakaf atau nazir atau laporan keuangan wakaf, maka nanti lembaga kita akan mengetahui ya berkaitan dengan berapa aset wakaf yang kita miliki. Nah, dalam konteks juga kita sebagai nazir untuk bertugas sebagai penjaga ya harta benda wakaf dan juga pengelola dan pengembangan harta benda wakaf. Gitu ya. Baik. Nah, berikutnya tapi sebelum itu kita review dulu berkaitan tentang apa itu pengertian wakaf. Jadi wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum syariah. Nah, prinsipnya adalah wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Ya. Perbuatan hukum wakif ya di mana wakif ini ya memisahkan ya harta bendanya. Awalnya harta benda itu miliknya pribadi, kemudian dia pisahkan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hal ini juga perlu kita pahami sebagai pengelola ya. Harta sesungguhnya ya kaitan dengan aset
wakaf, nah ini tidak boleh diakui sebagai aset yayasan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah makanya idealnya di setiap yayasan itu, ya dia memiliki yang namanya lembaga wakaf, ya. Secara aspek teknisnya, ya pengurus yayasan membuat SK pembentukan lembaga wakaf di bawah yayasan yang nanti dia akan menjadi bagian dari unit di bawah yayasan yang setara mungkin dengan unit pendidikan, unit-unit lainnya gitu ya. Yang dimana nanti lembaga wakaf ini, ya fungsinya adalah yang pertama dia akan melakukan dokumentasi, ya mana harta-harta yayasan, mana harta-harta wakaf, nah gitu ya. Nah, biar jelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, dia mendokumentasi mana harta itu harta wakaf. Nah, kemudian nanti yang dia kelola di lembaga wakaf ini adalah harta wakafnya. Nah, termasuk nanti sehingga output dari sini adalah berkaitan dengan laporan keuangan, maka nanti akan ada laporan keuangan wakaf gitu ya. Nah, jadi nanti setiap yayasan itu sebenarnya minimal dia memiliki 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan wakaf, yang berikutnya laporan keuangan dana wakaf. Kalau laporan keuangan wakaf sesuai dengan PSAK 412, kalau laporan keuangan dana non wakaf, ya ini sesuai dengan ISAK 35 atau laporan keuangan yayasan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, prinsipnya harus dipisah ya harta benda yayasan itu dengan harta benda wakaf. Nah, sehingga nanti tanggung jawab kita sebagai nazir, ya sebagai yayasan, sebagai pengelola harta benda wakaf itu bisa benar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya apa saja unsur wakaf? Yang pertama ada wakif, orang yang berwakaf. Berikutnya ada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Ada nazir, ya pengelola harta benda wakaf. Ada mauquf, harta benda wakaf sendiri. Ada sighah ikrar wakaf, dan berikutnya jangka waktunya, abadi dan juga sementara. Nah, jenis wakaf ini apa saja? Ada wakaf berdasarkan penerima manfaat, ada wakaf ahli, ya. Ya ini wakaf yang diberikan, ya wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan jaminan sosial, ya lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Ada wakaf khairi. Kalau wakaf khairi ini wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama dan masyarakat secara umum atau sosial. Yang berikutnya adalah wakaf mustara. Ya, ini penggabungan antara wakaf khairi sama wakaf ahli, gitu ya. Nah, waktu berdasarkan waktunya ada mu'abbad selamanya, ada mu'aqqad dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya berdasarkan penggunaannya ada mubasir, ya ada mistismari. Kalau mubasir ini bisa langsung dirasakan manfaatnya, kalau mistismari ini dia harus diolah dulu. Nah, contohnya wakaf uang ya harus diinvestasikan dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan harta benda wakaf? Harta benda wakaf itu ya ada 2 kategorinya. Ada harta benda wakaf tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun. Yang berikutnya ada harta benda bergerak, ya yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, kemudian harta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang berlaku. Jadi kalau kita lihat harta benda wakaf sangat luas. Nah, di antaranya juga yang strategis dikembangkan yaitu harta benda wakaf berupa uang. Nah, apa itu wakaf uang? Wakaf uang ini adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih atau penerima manfaat. Nah, bagaimana fatwa tentang wakaf uang? Hukumnya jawaz, boleh. Akan tetapi nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, bagaimana alur proses wakaf uang dan wakaf melalui uang? Nah, jadi Bapak Ibu yang penting kita ketahui proses ini agar dalam penerapan ya akuntansi wakaf itu kita bisa matching, ya bisa pas gitu. Karena penerapan akuntansi wakaf itu berdasarkan alur proses wakaf uang ini, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan uang ini, jadi orang mewakafkan uangnya, maka dia akan ada jalur besarnya itu ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, gitu. Nah, kalau wakaf melalui uang, itu nanti dia akan terbagi menjadi 2 lagi. Ada wakaf melalui uang untuk kebutuhan sosial, misalnya untuk masjid, misalnya untuk makam, gitu ya. Tapi kemudian ada wakaf melalui uang untuk tujuan komersil. Ya, apa contohnya? Ya, wakaf, misalnya wakaf istilahnya kebun sawit, misalnya, gitu ya, wakaf kebun sawit.
Jadi apa namanya, kita mengumpulkan dana wakaf yang nanti dana wakaf ini terkumpul, wakaf melalui uang ya, dibelikan kebun sawit. Nah, kebun sawitnya ini merupakan aset produktif. Nah, gitu. Yang dimana nanti yang akan menjadi eh, pencatatan akta ikrar wakafnya adalah KUA. Yang kemudian nanti itu kita sebagai nazir wakaf produktif. Kemudian dikelola ya aset wakaf produktif tadi, kebun sawit tadi, hasilnya disalurkan untuk mauquf alai, penerima manfaat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya wakaf uang. Nah, gitu. Nah, kalau wakaf uang tadi ya, kalau wakaf melalui uang itu bisa dua, bisa sifatnya sosial, bisa sifatnya komersil. Tapi kalau wakaf uang itu dia mesti harus komersil. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada wakaf uang yang sifatnya sosial ya, tapi wakaf uang itu selalu komersil. Kenapa? Nah, kita lihat ya. Jadi kalau wakaf uang selalu komersil karena objek wakafnya adalah uangnya. Nah, nanti untuk akta ikrar wakafnya di bank atau LKSPWU. Nah, kemudian nazir menjadi aset wakaf uang. Nah, kemudian wakaf uang ini kan harus diproduktifkan. Nah, bagaimana memproduktifkannya? Bisa investasi secara langsung, ya. Akan tapi nazir harus menjamin bahwa dana wakafnya tidak hilang. Atau diinvestasikan yang secara tidak langsung, misalnya investasi di perbankan syariah, deposito syariah, sukuk, dan seterusnya. Outputnya itu melahirkan laba atau profit. Hasil laba atau profit ini disalurkan ke mauquf alai atau penerima manfaat. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi skema wakaf uang dan wakaf melalui uang itu seperti ini. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya apa saja komponen dari laporan keuangan nazir? Ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami ya bahwa oke, sebentar. Stop share dulu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan komponen laporan keuangan, ya, komponen laporan keuangan itu bahwa entitas ya pelapor dana wakaf atau nazir menyajikan laporan keuangan tersendiri, tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya nazir yang mengelola wakaf itu maka dia melaporkan ya dana wakaf itu tersendiri, tidak dikonsolidasikan, tidak dicampur dengan laporan keuangan. Kalau misalnya organisasi badan hukum nazir itu yaitu yayasan, jadi tidak dicampur dengan laporan keuangan yayasan. Ya karena tadi asumsinya jelas ya bahwa wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, harta yayasan milik yayasan. Nah, jadi kalau misalnya nanti laporan wakaf dicampur dengan laporan keuangan yayasan, nah, jadi laporan keuangan berarti wakafnya itu diakui sebagai harta yayasan. Nah, jadi tidak boleh ya dipisah. Jadi harus dipisah. Kemudian juga jika entitas memiliki atau nazir ini yang memiliki saham di entitas anaknya ya atau ada unit bisnisnya, maka laporan keuangan juga tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan nazir. Jadi dia tersendiri gitu ya. Nah, makanya memang idealnya itu ya ketika nazir mengumpulkan dana wakaf, maka ketika dia memproduktifkan harta benda wakaf itu, dia tidak dikelola sendiri gitu ya, tapi dia investasikan. Nah, investasikannya kemana? Investasikannya bisa jadi ke unit bisnis dari nazir ini, bisa jadi ya. Nah, jadi tidak dicampur dengan nazirnya, tapi punya ada unit bisnisnya atau diinvestasikan ke pihak lain. Nah, kayak gitu. Nah, karena tidak bisa dikonsolidasikan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian sehingga di sini nanti outputnya adalah akan ada dua sistem akuntansi. Ya. Nah, yang pertama adalah akuntansi dana wakaf, yaitu sesuai dengan PSAK 412. Berikutnya adalah akuntansi dana non-wakaf. Ini sesuai dengan ISAP 35, yaitu akuntansi yayasan, dan PSAK 109, akuntansi zakat infak sedekah. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi lembaganya, sudah punya dua laporan belum? Nah, kalau belum, ya berarti belum sesuai standar nih sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana format laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf? Nah, ya. Format laporan dan pengelolaan pengembangan harta benda wakaf itu ada tiga paling tidak. Yang pertama, sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam,
kemudian ada surat edaran Ketua Badan Wakaf Indonesia untuk penggunaan e-service Nazir, berikutnya ada PSAK 1.2. Nah, kalau untuk format laporan Dirjen Bina Islam, ya seperti ini formatnya, sangat sederhana gitu ya. Berikutnya, format laporan sesuai e-service atau e-reporting BWI, yang di sini sudah menggunakan sistem di website, nanti tinggal kita upload. Nah, jadi ya, dan ini untuk saat sekarang ini menjadi standar laporan untuk lembaga nazir yang sudah mendapatkan legalitas atau sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Nah, gitu. Nah, apa saja nanti yang akan dilaporkan? Nah, ini ada beberapa formatnya, ada laporan penerimaan harta benda wakaf. Jadi, untuk penerimaan harta benda wakaf itu nanti kita laporkan semuanya. Kemudian laporan mutasi, ya, ketika terjadi mutasi, laporan dampak penggunaan uang, laporan hasil pengolahan, dan laporan penyaluran. Nah, bagaimana gambarannya? Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya. Nah, jadi kalau nanti kita melapor ke BWI itu formatnya seperti ini, yaitu contoh laporan penerimaan harta wakaf. Nah, artinya nanti kita akan dokumentasikan di sini, ya, penerimaan harta benda wakafnya itu apa saja. Misalnya ini kebun sawit. Nah, kemudian jenisnya apa? Wakaf tidak bergerak. Guna akun wakafnya hak atas tanah, kemudian tanggal perolehannya, jangka waktunya permanen, nilai wajarnya berapa. Nah, jadi untuk harta benda wakaf itu nilai wajar. Kemudian nama wakifnya siapa, kemudian ada KAIW-nya, sertifikatnya, staf nazir yang menerimanya, gitu ya. Nah, itu jadi penerimaan kita catatkan di sini. Berikutnya tanah, misalnya dalam bentuk uang misalnya ya. Nah, ini wakaf melalui uang, pengadaan ambulan misalnya, ya programnya. Jenis harta benda wakafnya wakaf melalui uang, akun wakafnya kas bank, kemudian jangka waktunya permanen. Nah, uangnya masuk berapa? Misalnya ini 150.000, wakifnya BHQ, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi kita catat semua di sini. Jadi transaksi per transaksinya itu dicatat di sini, kemudian ini yang kita masukkan, nanti dilaporkan. Berikutnya ada mutasi pengolahan benda wakaf. Nah, mutasi ini maksudnya apa? Mutasi ini, jadi kita mencatatkan terjadi pergeseran atau perubahan. Contohnya apa? Contohnya, ya awalnya ini wakaf melalui uang. Nah, dikumpulkan tadi ambulannya, kan gitu ya. Wakaf melalui ambulan. 150, 200, 1 juta, dan seterusnya. Akhirnya terkumpul dana itu, misalnya senilai, anggap saya 300 juta, yang akan dibelikan mobil ambulan. Nah, ketika dibelikan mobil ambulan, berarti terjadi mutasi. Gitu ya. Awalnya itu harta benda wakaf ya dalam bentuk uang, yaitu wakaf melalui uang untuk programnya, kemudian berubah menjadi apa? Menjadi ambulan. Ya, harta benda wakaf bergerak ya dalam bentuk harta benda wakaf bergerak non uang ya, yaitu dalam bentuk ambulans. Nah, kayak gitu. Jadi ada perubahan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Atau juga contohnya misalnya dalam bentuk wakaf uang. Nah, wakaf uangnya ini kemudian nazir investasi. Ya, investasi kemana? Investasi ke misalnya unit bisnis misalnya gitu. Nah, maka itu juga sama, terjadi perubahan yang awalnya dia wakaf uang, kemudian dia berubah menjadi investasi atau di sini efek ekuitas misalnya di bawah 1 tahun gitu, atau investasi entitas lain. Sini ya Bapak Ibu. Jadi ada terjadi perubahan. Nah, ini yang kita catatkan nanti. Nah, sehingga nanti ketahuan ya pergerakan wakaf uangnya nanti ketahuan di sini. Nah, berikutnya di sini ada dampak pengguruan ulang. Nah, dampak pengguruan ini apa? Kita juga melaporkan terjadi ini ya dari dampak pengguruan ulang. Contohnya apa? Contohnya mobil ambulan tadi. Misalnya Nazir memiliki mobil ambulans ya, pengadaan mobil ambulan yang awalnya mobil ambulan ini harganya 300 juta. Tapi setelah 2 tahun harganya kan turun. Tidak mungkin harganya tetap 300 juta. Nah, maka ini disesuaikan. Nah, berarti di sini terjadi misalnya ini ambulan ini ya. Dan terjadi penurunan harganya berapa di sini? Contohnya ini 5 juta. Jadi penurunan harga ambulannya. Nah, sehingga disesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak nanti kalau tidak diturunkan harganya jadi tidak sesuai dengan realitanya. Yang berikutnya juga misalnya terjadi kenaikan. Kalau ini kan turun. Nah, ada kenaikan misalnya tanah. Nazir memiliki tanah wakaf, kemudian di istilahnya apresial atau dicek ya dari sisi harganya sekarang berapa harga wajarnya. Oh, ternyata harga wajarnya sekarang
sudah naik, ya, bertambah menjadi awalnya 100 juta bertambah menjadi 200 juta. Nah, berarti terjadi kenaikan 200 juta dari aset wakaf itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti dicatat di mana? Di dampak pengukuran ulang. Berikutnya hasil pengelolaan. Nah, sehingga nazir berikutnya juga akan mencatat hasil pengelolaan, gitu ya. Jadi ketika tadi investasi ada hasilnya, hasilnya dicatat di sini tersendiri, gitu ya, dilaporkan tersendiri. Karena nanti hasil pengelolaan ini yang akan disalurkan ya. Nah, nanti dicatat di sini nih hasil pengelolaannya, bagi hasilnya dan seterusnya. Termasuk nanti di sini dicatat beban pengelolaan, ya mungkin ada biaya pengelolaan dan juga hak nazir. Kalau beban pengelolaan dan hak nazir ini yang sifatnya mengurangi dari hasil itu. Hak nazir yang 10% ya Bapak Ibu nanti dicatat di sini. Berikutnya penyaluran. Nah, dari apa namanya, dari hasil ya, dari pengelolaan itu kan kemudian disalurkan hasilnya ke mauquf alai. Nah, nanti dicatat di sini nih hasil penyalurannya, nanti dicatat di sini. Nah, ini yang kita laporkan, format yang sudah disiapkan oleh Badan Wakaf Indonesia di e-service gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan legalitas nanti pelaporannya seperti ini. Nah, kemudian nanti outputnya dari sini ya akan keluar laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 412. Nah, seperti apa PSAK 412? Nah, di sini kita akan bahas bahwa berkaitan dengan PSAK 412 ini berkaitan dengan pengakuan, maka nazir itu mengakui aset wakaf itu dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf itu. Ya, yaitu pertama telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum, kemudian juga telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis ya dari wakaf itu. Nah, secara umum ya yang masuk kategori yang bisa nanti diakui di dalam laporan keuangan nazir itu adalah ketika terjadi akta ikrar wakaf. Nah, gitu. Tapi memang secara ideal banget itu ketika sertifikat wakafnya sudah jadi, gitu ya, itu yang lebih ideal banget ya. Tapi minimal itu ya sudah ada akta ikrar wakafnya dan sudah diproses, kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan wasiat dan waat? Nah, mungkin kita juga menemui ada misalnya wakaf manfaat asuransi, gitu ya. Nah, untuk wakaf manfaat asuransi ini tidak bisa langsung kita catat, ya. Nah, kapan kita bisa catat? Kita catat itu ketika terjadi realisasi. Misalnya wakifnya meninggal, kemudian mendapatkan santunan, santunannya disalurkan ke nazir. Nah, ketika sudah disalurkan ke nazir, baru dicatat. Gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk janji, belum bisa dimasukkan ke laporan keuangan. Jadi kalau intinya yang sudah masuk uangnya itu baru dicatat laporan keuangan. Bagaimana dengan wakaf temporer? Nah, nazir mengakui wakaf temporer ini masuk dalam kategori ya ini ya apa namanya sebagai liabilitas atau sebagai hutang. Nah, jadi kalau posisi nanti di laporan keuangan wakaf temporer itu kategorinya nanti di liabilitas. Kemudian hasil pengelolaan dan pengembangan. Nah, nazir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan dari aset wakaf. Ya, jadi ketika nazir menerima hasil dari pengelolaan tadi dari investasi misalnya itu diakui itu untuk menambah aset. Ya walaupun nanti dia menambah aset dan dia nanti akan dikurangi. Dikurangi untuk apa? Dikurangi untuk penyaluran. Nah, karena nanti untuk penyaluran ini yang diambil hanya dari hasil pengelolaan. Nah, tidak boleh hasil wakafnya. Jadi hasil pengelolaan. Tapi dia sifatnya ini ya menambah. Nah, tapi juga nanti di sini ya untuk penyalurannya itu nanti dia mengurangi aset wakaf. Nah, imbalan hasil nazir. Nah, dasar penentuan imbalan hasil nazir adalah hasil neto dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan. Nah, artinya nazir itu ya dapat mengakui ya imbal hasil yang 10% itu dari apa? Dari hasil neto ya, dari bagi hasil secara bersih dan itu sudah direalisasikan dalam bentuk kas, artinya sudah masuk ke kasnya nazir, baru itu berhak diambil yang 10%-nya. Nah, jadi kalau belum masuk dalam bentuk kas dan belum dia sudah hasil bersih dan sudah masuk dalam kas, baru diakuin sebagai
bisa diambil ya yang 10%-nya untuk hak nazir. Yang berikutnya penyaluran manfaat wakaf. Ya, tadi penyaluran manfaat wakaf itu mengurangi aset wakaf. Nah, tapi mengurangi aset wakafnya itu dari hasil pengelolaan, bukan dari aset wakafnya ya. Nah, ini maksudnya bukan dari aset pokok wakafnya. Nah, makanya nanti di sini nanti ada mekanisme ya pelaporan keuangannya itu yang harus jelas nanti ya. Kemudian untuk pengukurannya pada saat mengukur awal aset wakaf diukur berdasarkan apa? Aset wakaf diukur berupa uang berdasarkan nominalnya ya. Nah, makanya mungkin ada orang apa ya bertanya tuh ya, Pak, kalau misalnya wakaf uang itu kan nilainya turun gitu kan, karena inflasi dan seterusnya. Nah, makanya dalam konteks wakaf uang itu yang diukur itu bukan nilainya yang turun, nilainya yang naik, tapi yang diukur itu adalah nilai nominalnya. Nah, gitu. Termasuk berkaitan dengan wakaf uang itu adalah wakaf uang itu tidak bisa ya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk dolar misalnya atau mata uang asing. Jadi yang dihitung, yang diakui di wakaf uang ini adalah yang sudah ini ya, yang sudah menjadi rupiah. Nah, jadi yang dihitung itu rupiahnya. Ya, karena kan nanti ada kondisi naik turunnya ya nilai mata uang itu, maka yang dihitung aja dalam bentuk rupiah. Jadi nggak ada wakaf uang dalam bentuk dolar itu nggak ada, gitu ya. Nah, yang berikutnya aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajarnya. Nah, gitu ya. Berikutnya nadir. Dalam penyajian ini nadir menyajikan aset wakaf temporer sebagai liabilitas seperti tadi ya. Nah, berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang lain, maka kebijakan akuntansi yang lain ini akan mengikuti pada, kalau tidak ada di dalam PSAK 112 atau 412, akan mengacu pada PSAK lain yang relevan. Oke, nah berkaitan dengan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 412, apa saja yang akan kita laporkan? Yaitu laporan posisi keuangan, mungkin kalau di akuntansi biasa namanya neraca, kemudian laporan rincian aset wakaf, kemudian laporan aktivitas. Nah, kalau di akuntansi biasa namanya rugi laba nih biasanya gitu. Kemudian berikutnya arus kas, kemudian catatan pada laporan keuangan. Oke. Nah, nanti ini gambarannya ya. Nah, ini sesuai dengan PSAK 412. Nah, jadi kalau sebelumnya itu PSAK 112 gitu ya. Benar ya ini ya. Nah, 112 sebelumnya yang sekarang terbaru 412. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini laporan posisi keuangan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi nanti ada aset, ya, jumlah aset, aset lancar, aset tidak lancar, misal kas, piutang wakaf, surat berharga, logam mulia. Nah, kalau logam mulia bisa dicatat di sini ya. Eh, kemudian hutang, ya liabilitas ada asetnya atau hutang, ya, liabilitas jangka panjang, jangka pendek, ya, muncul di sini. Nah, makanya ini pentingnya kita memiliki laporan keuangan wakaf ini, jadi nanti Nazir bisa mengetahui bagaimana progres dari pengembangan harta benda wakaf. Contohnya misalnya ini, di Januari 2021, harta benda wakaf itu, ya atau aset wakaf itu senilai 4 miliar, 4,7 miliar. Tapi kemudian di Desember 2021 terjadi perkembangan aset wakaf itu menjadi berapa? Jadi 5 miliar. Nah, berarti ada progres positif. Ya, jadi harta benda wakafnya meningkat. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perlu kita tahu. Kalau kita tidak punya laporan keuangan, nah ini mesti nggak tahu ya. Mungkin mungkin Bapak Ibu gitu ditanya, berapa aset wakaf? Ya mungkin kita jawabnya kira-kira gitu ya. Atau ya kurang tahu ya berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau kita sudah punya laporan keuangan, nah tinggal kita sebut aja 5 miliar. Nah, kenapa bisa nyebut 5 miliar? Ya karena ada laporan keuangannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu berarti kan sekaligus kita bisa mengontrol ya aset wakaf itu. Oke, berikutnya adalah laporan rincian aset wakaf. Nah, ini yang berkaitan dengan rincian aset wakafnya, mutasi, dan seterusnya nanti ada di sini. Nah, nanti kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya laporan aktivitas. Nah, ini yang kalau biasa kalau akuntansi umum rugi laba gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat penerimaannya, ya penerimaan aset wakaf permanen, ya kemudian nanti penerimaan wakaf temporer, kemudian juga di sini dicatatkan dampak pengukuran ulang yang terjadi naik turunnya harta benda wakaf itu, kemudian pengelolaan, penerimaan dari hasil aset wakaf, kemudian penyaluran. Nah, makanya nanti penyaluran ini semacam
biayanya gitu ya. Nah, karena penyaluran ini dia akan mengurangi dari aset wakaf. Nah, gitu ya. Tapi yang dijadikan panduan adalah penyaluran ini tidak boleh lebih dari apa namanya hasil pengelolaan. Nah, gitu. Makanya harus diketahui saldo hasil pengelolaan itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian laporan arus kas. Ya, ya. Nah, kemudian nanti ada yang terakhir namanya catatan terhadap laporan keuangan. Nah, itu juga yang nanti akan memperjelas ya positioningnya. Nah, kemudian berikutnya di luar dana wakaf, ya ada namanya dana non wakaf. Nah, nazir ya ketika mengembangkan lembaga wakafnya, maka nazir ini dia juga mengelola dana non wakaf. Nah, karena dana non wakaf ini untuk operasional nazir, karena dana wakafnya nggak boleh untuk operasional nazir, nggak boleh diambil untuk operasional nazir dana wakafnya. Makanya tadi dia hitungannya berbeda ya. Nah, makanya untuk operasional itu diambil dari mana? Dana non wakaf. Makanya nazir itu dia sesuai dengan apa? Juga apa namanya wakaf core principle ya. Nazir itu ya dia kalau istilahnya sumber dari dia untuk operasional pengelolaan lembaganya dari mana? Dari infak sedekah ya dan dana lainnya. Nah, apa itu dana non wakaf? Tadi ya dana yang diterima oleh nazir bersumber dari bisa dari wakif dan sesuai juga dengan apa namanya ini apa peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 bahwa nazir dapat meminta biaya administrasi atau operasional untuk pengelolaan harta benda wakaf. Nah, jadi bisa dari wakif ya. Nah, gitu. Kemudian calon wakif atau pihak lainnya yang dapat digunakan bagi kepentingan pengelolaan lembaga nazir dan bukan merupakan aset wakaf. Nah, jadi kalau dana non wakaf ini dia bukan merupakan aset wakaf. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sumber dana dan wakaf itu ada berapa? Ada dua garis besarnya, yaitu liabilitas. Liabilitas itu adalah hutang. Misalnya apa? Misalnya yayasan ya memberikan pinjaman dana operasional ya untuk nazir, ya untuk mengelola wakaf itu ya. Nah, ini pinjaman dalam bentuk pinjaman cord ya, pinjaman tanpa ada bunganya ya. Jadi pinjaman murni. Nah, kemudian bisa juga dana sirkah temporer. Ya, nazir menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk dana sirkah temporer, mungkin dalam pengelolaan bisnis tertentu, misalnya gitu. Nah, dan hasilnya ini nanti juga bisa digunakan untuk operasional. Berikutnya adalah penghasilan, penghasilan komprehensif. Ya, misalnya apa? Nanti bagi menjadi dana tanpa penghasilan komprehensif tanpa pembatasan, misalnya infak operasional, gitu ya. Atau dana dengan pembatasan, misalnya dari CSR, ya karena ada program khususnya, nazir hanya bisa untuk operasionalnya misalnya 10%, ya disesuaikan dengan proposalnya gitu ya. Atau misalnya infak beasiswa, nah jadi yang disalurkan itu adalah beasiswanya, ya gitu ya. Penyalurannya beasiswa nazir, operasional misalnya 10% atau 20%, nah misalnya gitu ya. Itu dengan pembatasan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sumbernya untuk nazir dalam pengelolaan ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pembuatan ya laporan keuangan, ya ini alhamdulillah di Wakaf Institute ya kita ada namanya aplikasi akuntansi Excel otomatis ya di sini dibuat oleh tim dari apa jasa akuntan ya. Di sini ya mempermudah kita ya untuk membuat laporan keuangan. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Ya. Nah, karena kan kita butuh ya untuk aplikasi otomatisnya. Nah, contoh bentuknya seperti apa ya Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi ini format Excel akuntansi Excel otomatis yang dia bisa secara otomatis gitu ya. Dan di sini nanti kita tinggal input ya, ada daftar akunnya, kemudian coanya ya, kemudian juga jurnal. Nah, jadi nanti kalau di aplikasi Excel otomatis ini kita untuk membuat laporan keuangannya itu simple, ya. Jadi kita tinggal posting jurnal di sini nanti. Jadi postingnya itu posting jurnal. Nanti kalau kita sudah posting jurnal, makanya nanti di sini kita harus penting mengetahui ya logika jurnal itu ya, logika akuntansi. Makanya memang untuk implementasi jurnal wakaf ini ya atau
aplikasi akuntansi ini memang harus mengikuti training ya. Nah, memang kita di Wakaf Mulia punya trainingnya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk mendapatkan aplikasi ini sudah include di training ya. Jadi untuk mendapat aplikasinya harus ikut training karena memang harus ada ininya ya, harus ada panduan untuk mengisinya gitu ya. Tapi menariknya kalau ini dia cuman posting jurnal aja. Setelah posting jurnal nanti otomatis eh, ini buku besarnya ini terbuat otomatis, kemudian neraca saldonya juga, terus kemudian laporan keuangannya juga langsung jadi otomatis. Nah, nih laporan posisi keuangan sudah jadi otomatis kayak gitu. Nah, yang kemudian juga laporan rincian aset wakaf juga otomatis jadi. Kemudian juga laporan aktivitas tadi ya, laporan kalau umum itu namanya rugi laba, nah otomatis jadi juga. Laporan aset arus kas juga jadi. Dan juga menariknya juga catatan terhadap laporan keuangan. Nah, langsung jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini tinggal nanti di print PDF aja udah jadi. Nah, dan ini dia apa tidak ada batas waktunya untuk penggunaannya ya. Artinya nanti bisa kita pakai sampai kapanpun. Nah, jadi sudah aman nih kalau kita punya nih aplikasi ini ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita dari sisi laporan keuangan itu valid ya nanti ya. Nah, suatu waktu kita butuh laporan yang secara rinci, kita sudah punya nanti di sini. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin untuk gambarannya, tapi memang untuk apa mendapatkan aplikasi ini memang syaratnya harus mengikuti training. Kenapa? Ya tadi ya, karena di sini kan untuk apa namanya mengimplementasinya harus tahu ya berkaitan dengan akuntansi wakafnya. Yang kedua, secara aspek teknisnya nanti. Nah, bagaimana bikin akunnya gitu ya. Bagaimana nanti membuat jurnalnya dan seterusnya. Nah, ini makanya harus tahu gitu nanti. Baik, mungkin itu dari saya. Nah, sehingga silakan nanti kalau Bapak Ibu yang ingin ini ya, ingin mendapatkan aplikasi tadi dan ingin belajar yang lebih detail lagi, nanti bisa ikuti workshop ya, penyusunan laporan keuangan Nazir Wakaf ya, sesuai dengan standar LPSAK 412. Kelihatannya insya Allah akan kita adakan di apa namanya dalam waktu dekat ini. Nah, insya Allah nanti tinggal tunggu saja apa informasi dari admin. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto SISWC atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan di chat Zoom. Dan pastikan untuk mengisi presensi dan format yang telah saya kirimkan di chat Zoom. Insya Allah materi dan contoh dokumen seminar webinar malam hari ini akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu, jika yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya atas nama Kamarudin dari Yayasan Jamal Nur. Yang tadi saya kurang terlalu ini dari segi fundraising. Dan tadi beberapa yang saya tidak sempat ikuti itu fundraising yang efektif itu yang bagaimana itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Eka. Ya, jadi kalau fundraising, nanti ada tema khusus ini kita Ustaz. Nanti bisa kita ada namanya apa webinar tentang strategi digital fundraising. Nah, jadi kalau bicara bagaimana strategi fundraisingnya, memang di era sekarang ini ya kita perlu masuk ke dunia digital ya, menggunakan digital fundraising. Nah, nanti mungkin detailnya karena panjang nanti itu, mungkin Ustaz Kamarudin ini aja nanti tanya ke admin kapan training, bukan training, webinar ini webinar strategi digital fundraising wakaf. Nah, itu kita ada
Oh, tadi belum Ah, sempat dibahas, Pak ya. Saya kira tadi ada juga satu poin untuk digital fundraisingnya. oh ya, sekarang kita fokus ke laporan keuangannya dulu, gitu ya. Oh, siap, siap. Syukron, Ustaz. Nanti ini aja ditanyakan ke admin ya, Ustaz, kapan yang jadwalnya. Soalnya minggu depan ada, ya. Nanti yang ngisi saya juga kalau untuk laporan keuangan Nazir. Sorry, kalau untuk strategi digital fundraising nanti saya juga yang ngisi. Begitu mungkin? Ya, syukron, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kamarudin atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Eko atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, jika yang bertanya dipersilakan dan pastikan untuk mengisi presensi dengan format yang telah saya kirimkan di Jadium. Insya Allah materi akan dikirimkan ke nomor WhatsApp masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu, jika yang bertanya dipersilakan. Sudah jelas kayaknya, Mbak Erna. Eh, kita cukupkan Pak Eko atau Boleh? masih? Silakan. Oh ya, baik Pak Eko. Ya. Baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup sama, marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari narasumber. Kepada Bapak Eko Prianto SSWC, kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, hal yang penting harus kita pahami bahwa berkaitan dengan nazir ya, selaku pengelola harta benda wakaf, kalau menurut saya yang sangat paling penting ya, nazir siapapun dimanapun posisinya dia harus mengetahui berkaitan dengan laporan keuangan, ya. Karena nanti ketika kita mengerti laporan keuangan nazir, nanti dalam implementasi kita itu kita akan jelas ya. Jadi kita dalam hal pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta benda wakaf itu sangat jelas. Ya, contohnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu akuntansi wakaf itu, contohnya seringkali kita salah ya dalam ini ya apa istilah mengambil keputusan. Nah, contoh misalnya kita membuat program-program yang sebenarnya nanti kalau diimplementasikan laporan keuangan itu jadi agak cukup susah ya nanti untuk kita apa implementasikan di laporan keuangannya. Dan juga contohnya lagi, misalnya ini ya, contoh wakaf Al-Quran. Nah, ini juga menjadi, kalau kita tahu laporan keuangan Nazir, ya, nanti kita tidak akan bikin namanya wakaf Al-Quran. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi yang kita ketahui, ya kalau yang namanya wakaf itu kan nggak boleh disalurkan. Gitu kan. Nah, dan ketika kita mencatat aset wakaf, misalnya kita catat ya wakaf Al-Quran gitu, aset wakaf. Maka padahal aset wakaf itu nggak boleh disalurkan. Nah, tapi nanti di laporan keuangan kita ada penyaluran ya wakaf Al-Quran di misalnya desa ini, di pesantren ini, di sini. Nah, sehingga di dalam catatan laporan keuangan kita aset wakafnya disalurkan. Nah, ini jadi menyalahi ya dari sisi aturannya gitu. Nah, makanya sehingga kita kemudian bisa mengambil kebijakan. Oh, berarti kita tidak bisa tuh bikin namanya wakaf Al-Quran. Tapi bisanya kita bikin namanya sedekah Al-Quran. Nah, kalau sedekah ya memang boleh disalurkan gitu ya. Nah, sesuai dengan akuntansinya
PSAK 109. Jadi ngumpulin ya sedekah Al-Quran, nanti dari uang sedekah itu dibelikan Al-Quran, kemudian disalurkan. Tapi kalau wakaf nggak bisa, karena wakaf itu pokoknya harus dijaga gitu ya. Yang boleh disalurkan itu adalah hasilnya. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga wakaf itu yang dia ya karena tidak memahami tentang akuntansi wakaf ya Bapak Ibu, kemudian pengambilan keputusan programnya itu juga bisa menyalahi dari sisi ini ya aturan akuntansinya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, walaupun sekarang kondisinya memang banyak lembaga ataupun bahkan angkutan publiknya juga ini belum banyak yang ini ya paham tentang akuntansi wakaf. Nah, sehingga tetap dibikin apa istilahnya wajar gitu ya kan. Nah, padahal itu secara aturannya tidak bisa gitu ya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Hal itu penting sekali untuk kita memahami berkaitan akuntansi wakaf ini, ya agar nanti dalam pengelolaan wakaf kita itu jelas ya, berkaitan dengan program, jangka panjangnya, pengembangannya, dan juga sekaligus menjaga aset ya, harta benda wakaf di lembaga kita. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto atas pemaparan closing statement-nya. Alhamdulillah kita ada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat malam hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup bersama acara malam hari ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Bihamdika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama izin pamit Ustaz Sazal.